Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Masjid At-Tanwir yang dimuliakan oleh Allah, Ketua DKM atau pengurus DKM yang saya muliakan, terima kasih atas undangannya, sehingga dengan izin Allah, alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid At-Tanwir. Insyaallah tema yang diamanahkan untuk kajian zuhur kita dalam durasi 30 menit ini terkait dengan spirit dan hikmah tabdil as-sanah atau pergantian tahun. Tapi nanti kita akan lebih menitik beratkan kepada muhasabah diri, muhasabatun nafas. Kita bersyukur bahwa kita sudah melalui tahun 2023 dan juga tahun-tahun sebelumnya, dan kita memasuki tahun baru, dan insya Allah tahun-tahun yang berikutnya kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memasuki ataupun mengalami pergantian tahun, maka ada beberapa ingatan ataupun hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah adanya kesadaran bertauhid. Jadi ketika ada pergantian tahun, terbangun penguatan iman, dan kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha besar. Sehingga ketika terjadi pergantian tahun, baik tahun Masehi ataupun tahun Hijriah, maka hendaklah kita menguatkan ataupun mengingatkan diri kita, tersadarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya, dan dialah Allah yang mengatur segala urusan hidup kita. Maka kemudian yang kedua, ketika terjadi pergantian tahun juga mengingatkan juga kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat pemimpin dan sebagainya. Ya. Maka itu merupakan kenikmatan-kenikmatan yang harus diakui bahwa itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sebagai konsekuensi logis daripada orang-orang yang beriman tadi, yang sudah terbangun kesadaran tauhidnya, ya maka kita wajib untuk bersyukur atas segala kenikmatan itu. Dan insya Allah kalau kita senantiasa bersyukur dengan cara menjaga keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah, kesenangan-kesenangan kepada kita semua. Karena janjinya kan begitu dalam Al-Quran, ya, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat-nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi pergantian tahun, maka ini mengingatkan kita tentang pentingnya waktu, ya, dan juga umur. Betapa berharganya waktu itu dan juga umur yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai bagian daripada nikmat yang Allah anugerahkan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang siapakah manusia yang paling baik. Man khairun nas, siapakah sih manusia yang paling baik itu? Dan siapa mereka manusia yang paling buruk, syarrun nas? Maka kemudian Nabi menegaskan, khairun nas man tola umuruhu wasa'a
mang tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Orang yang panjang umur, dari tola yatil, panjang umurnya dan bagus elok amalnya. Amal termasuk di situ berarti keyakinannya dan juga ketaatannya kepada Allah. Kemudian ketika Nabi ditanya tentang siapa manusia yang paling buruk, yang paling jelek, maka Nabi menjelaskan mang tola umuruhu wasa'a amaluhu, kebalikan. Jadi orang yang panjang umurnya, tapi buruk perangainya, buruk amalnya. Nah, tentu saja ketika terjadi pergantian tahun tadi, ya, ini mendorong kita, spirit kita untuk agar kita termasuk kepada golongan yang pertama, umur yang panjang, dan kita tetap optimis, ya, untuk senantiasa berbuat baik sehingga kemudian segala amal kita, ucapan kita, kerja kita betul-betul mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, barangkali di sini yang saya catat, ya, itu muhasabah diri. Ketika terjadi pergantian tahun itu, ya, mendorong kita untuk melakukan introspeksi diri, ya, melakukan renungan, ya, apa yang sudah kita kerjakan selama ini dan apa yang akan kita kerjakan. Apakah masih ada kekurangan-kekurangan? Tentu saja masih ada kekurangan-kekurangan kita. Yang namanya manusia ini, kata Nabi, kullu bani adam khatta'un wa khairu khatta'in tawwabun. Sebaik-baiknya kullu bani adam, setiap bani Adam, setiap anak Adam itu berpotensi dia melakukan kesalahan, ya, maka tidak ada yang manusia yang sempurna, ya. Tetapi sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan ataupun yang berbuat dosa, wa khairu khatta'in adalah tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Maka ketika seorang bermuhasabah, merenung, berarti unsurnya dia harus bertaubat, gitu. Ya, kembali kepada jalan yang benar. Jika ada perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang salah yang kita lakukan sebelumnya, maka mendorong kita untuk tadi memperbaiki diri, bertaubat. Ya. Maka para sahabat itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu setiap mau tidur itu berenung dia. Apakah kata-katanya selama ini sudah menyenangkan orang lain atau justru menyakitkan orang lain? Kalau ada kata-katanya, sikapnya yang menyakiti, menyinggung perasaan orang lain, maka kemudian dia sadar diri, kemudian beristighfar. Maka kemudian dia segera mengganti amal buruknya itu dengan amalan yang baik. Atau kalau dia menyadari, mengakui, dia segera untuk minta maaf kepada orang yang memang pernah dizoliminya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan muhasabah ini, ternyata ada hadis yang menjelaskan juga tentang pentingnya muhasabah. Kalau dalam Al-Quran banyak, ya, surat Al-Hasr, wal tangzur nafsum ma qaddamat liqad, hendaklah setiap diri untuk memperhatikan, melihat, ya, apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Itu pentingnya bermuhasabah, ya. Nah, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala al-kaisu mangdana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini riwayat dari Shaddad bin Aus, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas, al-kais, kais itu kais, ya, artinya cerdas. Kalau kita punya anak boleh juga dinamakan kais, Kais dan Laila. Ya, ada kois, ya. Kalau orang menyebut kois, yaitu betul, gitu, ya. Kalau bahasa programnya Libya gitu, kois anta, itu anta mantul, gitu, ya, anta mantap, gitu, ya. Tapi ini kais, al-kais itu ada az-zaki, ya, zakiyun, orang yang cerdas, ya. Siapa yang cerdas, kata Nabi dalam hadis yang lain itu, yang cerdas itu yang senantiasa ingat mati, gitu kan, sehingga kemudian dia senantiasa untuk berbuat baik.
Di sini disebutkan mangdana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah yang senantiasa menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri. Mengevaluasi, muhasabah. Mangdana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Lalu kemudian dia berusaha untuk beramal, berbuat baik untuk kehidupan sesudah kematian. Artinya dia menabung, mencari bekal, mempersiapkan diri setelah mati tadi. Ya. Itu orang yang paling cerdas. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang paling lemah, ajiz, ya, adalah man atba'a nafsahu, orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, ya, serta berangan-angan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Obsesinya terlalu gede, terlalu besar, ya, dan menginginkan agar keinginannya itu, hawa nafsunya terpenuhi terus. Itu paling lemah. Makanya kadang-kadang kalau seseorang mengalami kegagalan itu, di antara faktornya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena dia tidak mampu mempertahankan diri untuk tadi mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu ingin punya harta, hawa nafsu ingin punya jabatan, hawa nafsu ingin punya kemewahan dunia lainnya, gitu ya. Hawa nafsu ingin menjadi pejabat seperti presiden juga, itu harus dikendalikan juga, itu ya. Jangan sampai berlebihan juga, gitu. Jadi makanya niat tadi, kembali kepada niat, ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah, kita mudah-mudahan termasuk orang yang hadis tadi mengingatkan kepada kita, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, gitu ya, ingin pandai tadi, hendaklah kita bermuhasabah. Sering bermuhasabah, tapi jangan setahun sekali, ya, karena ini momentum tahun baru, ya, masih, ya, kapan saja kita boleh bermuhasabah. Yes. Setiap waktu sholat pun kita terus bermuhasabah. Setiap hari, tiap malam, tiap pagi, ya. Kemudian pekanan, bulanan, tahunan. Silakan kita bermuhasabah. Untuk apa tadi? Untuk betul-betul menjaga diri kita sehingga hidup kita betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya hutang, kira-kira kita punya hutang enggak? Itu harus bermuhasabah, ini hutang masih banyak ini. Jadi harus ada kekhawatiran, kita takut untuk tidak mampu membayar hutang. Karena takut keburu mati, gitu. Ya, mending kalau ahli warisnya, anaknya, saudaranya, istrinya mau membayarkan, kalau tidak bagaimana? Repot urusannya. Maka lebih baik ketika kita masih hidup punya hutang, segera bayar. Kalau sudah Allah memberikan kelapangan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena hutang itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bisa menjadi penghalang masuk surga. Walaupun dia misalkan mati beberapa kali di medan perang, artinya mati syahid dia, tapi masih punya hutang, tetap dia tidak akan kesulitan untuk bisa masuk surga. Kenapa? Karena tadi ada urusan yang belum selesai dengan orang lain. Nah, ini pentingnya nanti bermuamalah. Maka nanti di sini aspek muhasabah diri, ya, bisa kita lakukan dalam akidah kita dan ibadah kita, ya. Sejauh mana keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian bagaimana akhlak kita, ya, bermuhasabah. Perangai kita selama ini. Kemudian muamalah kita selama ini, baik dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi. Kemudian juga muhasabah dalam aspek keluarga kita, apakah betul-betul kita sudah mampu membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apakah kita sebagai suami sudah mampu menunjukkan tanggung jawab kita, membuktikan tanggung jawab kita sebagai suami, hak-hak istri dipenuhi, kewajiban kita tertunaikan. Apa justru kita melalaikan kewajiban kita? Nah, ini harus kita introspeksi diri, ya. Kemudian organisasi, amanah yang diberikan kepada kita, apakah sudah betul-betul ditunaikan dengan baik atau belum? Kan begitu, ya. Karena amanah kepemimpinan itu adalah jabatan, itu amanah yang harus ditunaikan, ya. Ya, ini berat, ya, buat saya juga ini, ya. Jangan mau aktif ataupun mau duduk saja di kepengurusan tertentu tapi tidak aktif misalkan, atau tidak mau terlibat. Dia undang rapat pun malas misalkan. Itu harus bermuhasabah diri kita, ya. Oh iya, ya. Makanya harus segera, kalau misalkan tidak hadir rapat, segera konfirmasi pimpinannya, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada halangan. Itu langkah yang terbaik. Jangan biarkan begitu saja, supaya nanti ada makluman, ya, pemakluman, ada dispensasi dari pimpinan, gitu.
supaya tidak tanya-tanya gitu. Karena kalau misalkan ada yang nggak hadir rapat, nggak kasih informasi, kan pasti tuh pimpinan nanya-nanya itu kenapa dia nggak hadir, nggak ngasih tahu kan gitu ya, sehingga membuat orang gelisah. Jangan-jangan sudah tidak loyal lagi sama kita, gitu kan? Atau justru ada masalah apa? Maka segera konfirmasi. Ya, itu muhasabah diri dalam organisasi juga. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini saya menarik ini ada satu kajian juga ya. Belakangan ini ada Majelis Tabligh kalau nggak salah itu dalam menyoal mengangkat ya, ada karyawan amal usaha Muhammadiyah malas aktif bermuhammadiyah dalam kaitan berorganisasi. Ini menjadi perbincangan. Ada yang mengusulkan di media sosial sempat ramai katanya ini, ya harus dikasih sanksi atau teguran, ya gitu kan, macam-macam ya. Jadi dia aktif di amal usaha sebagai karyawan, sebagai kerja, tapi tadi malas bermuhammadiyah, nggak aktif, nggak terlibat di pimpinan ranting, nggak aktif di pimpinan cabang, atau nggak mau pengajian, hadir pengajian pun nggak mau, paling tidak hadirlah di pengajian gitu ya. Nah, seperti ini kan alhamdulillah nih karyawan PP hadir di pengajian. Ini dalam rangka itu tadi ya, menunjukkan bahwa kita ini bermuhammadiyah, berdakwah. Jadi kalau pemikiran kita bermuhammadiyah itu apa? Berdakwah, syiar Islam. Intinya akan begitu sebetulnya ya. Intinya gitu. Dan dakwah ya itu jelas diperintahkan kan dalam agama kita ya. Ini nanti kita bisa baca ya. Nanti ada beberapa kajian di sini kenapa karyawan amal usaha Muhammadiyah ini ya malas aktif. Ini perlu ada penataan personil pimpinan organisasi ya. Ada beberapa usulan ya. Kemudian lemahnya pemahaman terhadap fungsi dan kedudukan amal usaha Muhammadiyah. Ini harus dibuat muhasabah diri nih untuk memperbaiki cara berorganisasi kita. Ya, siapapun dari pimpinan pusat sampai ke ranting ya harus senantiasa bermuhasabah ya, karena pasti semuanya ada kelemahan juga, ada kekurangannya juga. Nah, makanya kita perlu terus bermuhasabah ya. Minimnya pengetahuan wawasan Muhammadiyah, sejarah, tujuan pendirian dan lain-lain. Jadi minimnya pengetahuan wawasan tentang kemuhammadiyahan, sehingga kemudian dia tidak ada rasa memiliki, tidak ada giroh untuk berdakwah tadi. Nah, ini penting berarti caranya untuk membangun, menyadarkan, menguatkan setiap karyawan siapapun dia di level manapun untuk tadi mengetahui, menguatkan wawasan kemuhammadiyahannya. Termasuk juga orientasi profit semata ini menjadi salah satu kendala. Kenapa mereka tidak mau bermuhammadiyah? Karena tujuan mereka itu kerja di amal usaha Muhammadiyah hanya semata-mata mencari keuntungan. Keuntungan semata, keuntungan duniawi. Cari duit ya. Kemudian kesulitan mengatur waktu, jelas ini karena kesibukan, apalagi sudah ada aktif di organisasi lain. Sehingga untuk manajemen waktunya agak kesulitan. Mungkin ini bisa dipahami. Tapi tadilah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai sama sekali tidak ini gitu. Dalam acara Muhammadiyah tidak pernah hadir. Paling tidak adalah nongol ya berapa kali kayak gitu dalam setahun, dalam satu bulan gitu ya. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Ya. Maka inilah kemudian ternyata kondisi seperti ini, kalau kita kembali kepada tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, para jamaah seorang yang cerdas. Kenapa? Karena beliau ini banyak melakukan muhasabah, Kiai Ahmad Dahlan ini. Makanya ketika ada fenomena yang tadi ada anggota ataupun pengurus yang tidak aktif, itu sudah terekam dalam diri beliau. Maka kemudian beliau mengeluarkan pesan-pesan ini yang sangat terkenal ini ya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Itu tadi karena ada tadi dorongannya profit semata, tapi dia tidak ada giroh untuk berdakwah membesarkan Muhammadiyah gitu. Ini sudah pada waktu itu sudah terjadi gitu ya. Nah, apalagi sekarang Muhammadiyah semakin besar, ya amal usahanya juga menggiurkan, ya maka pasti saja ditemukan tadi orang-orang yang terlibat di amal usaha Muhammadiyah hanya aktif di amal usahanya saja gitu, tapi tidak aktif dalam kegiatan yang lain. Ada juga yang beralasan seperti ini, kan aktif di amal usaha Muhammadiyah juga sama saja katanya ya, menghidupkan Muhammadiyah. Di satu sisi betul juga, ya anggapan seperti itu. Ya beliau karena mereka telah mengorbankan waktunya, pemikirannya untuk membesarkan amal usaha Muhammadiyah, gitu ya. Betul juga. Tapi tadilah jangan kemudian sama sekali tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan
organisasi Muhammadiyah di ranting ataupun di cabang dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, ya, ini saya tertarik dengan pesan Ki Jamaah Dahlan ini. Ya. Jadi beliau pernah seperti ini, melakukan renungan. Ya. Kata beliau, Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Berarti beliau sudah memprediksikan itu. Itu kan hasil renungan pas itu. Analisa yang tajam dari seorang Ki Jamaah Dahlan tentang apa yang akan terjadi masa depan itu, apa yang akan datang. Berarti sudah menerawang dia itu. Ya. Makanya Muhammadiyah sekarang ini berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maksudnya tantangannya berbeda, ya gitu dan seterusnya. Ya. Orang-orangnya juga beda-beda yang mengisinya. Gitu. Maka kata beliau pesannya, karena kondisi seperti itu, ya, teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja, jadilah guru, kembalilah kepada Muhammadiyah, jadilah master, insinyur dan lain-lainnya, dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Saya menangkap 4 pesan di sini. Yang pertama, beliau menganjurkan agar kita ini warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya itu untuk sekolah. Sekolah berarti apa? Menempuh pendidikan secara formal. Ya, S1, S2, S3. Misalkan yang terakhir S3 gitu ya. Sekolah secara formal. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kan berarti tadi selain tadi jalur formal pendidikan, juga mengangkatkan keilmuan keislaman dan kemuhammadian itu melalui pengajian-pengajian, seminar-seminar, diskusi-diskusi dan seterusnya. Jadi menuntut ilmu di mana saja, silahkan. Ya, lebih umum lagi. Kemudian silakan berprofesi, karena tadi sudah sekolah, sudah berilmu tadi itu, ya silakan kalian menjadi guru. Kalau sekarang menjadi politisi, ya silakan. Menjadi ahli hukum, silakan. Mau di pemerintahan, di swasta, menjadi pedagang, silakan. Tapi jangan lupa ya, untuk tetap berkomitmen dalam membesarkan dakwah Islam melalui Muhammadiyah. Artinya aktif di Muhammadiyah. Makanya di kita ini jangan aneh. Kalau misalkan pimpinan pusat itu memberikan kebebasan kepada warganya, kepada pimpinannya untuk misalkan aktif di partai tertentu, ya silakan saja membebaskan. Ini lebih nyaman gitu. Tapi jangan lupa nanti ini memperjuangkan ya kebenaran. Dan juga jangan lupa kepentingan-kepentingan yang bersifat tadi keumatan, kemaslahatan dan keagamaan itu yang menjadi keyakinan, perjuangan, pergerakan Muhammadiyah kan gitu. Diperjuangkan. Makanya kita jangan terlalu benci kalau misalkan ada saudara kita aktif di partai tertentu yang beda haluan misalkan. Jadi biasa saja. Ya. Jangan apalagi sampai bermusuhan misalkan. Ya. Ini harus kita menjaga diri ya untuk tetap menjaga persaudaraan di balik perbedaan yang tengah terjadi di lingkungan kita sendiri ya. Nah, maka kalau misalkan itu dijaga insya Allah ya rahmat Allah akan turun kepada kita, kebaikan-kebaikan tadi, kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah akan turun dan pasti semuanya itu pasti ada hikmahnya gitu, pasti ada hikmahnya, ada kebaikan yang bisa kita peroleh dari semua fenomena, semua kejadian yang terjadi yang ataupun yang kita alami. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa mau untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk atas muhasabah yang kita lakukan, petunjuk kepada kebenaran sehingga hidup kita betul-betul mulia, bermakna, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.